Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti E.M. Muzaimah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN SMH Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi personal dan kelompok, dan judulnya tentang memahami dan mengamati komunikasi kelompok. Yang pertama, mengenai memahami komunikasi kelompok, dan yang kedua, mengenai mengamati komunikasi kelompok. Oke, kita ke yang pertama dahulu. Memahami komunikasi kelompok ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ialah sistem intelektif dan antar pribadi dalam komunikasi kelompok, dan yang kedua mengenai sistem pengamatan ilustratif. Nah, dalam sistem intelektif dan sistem antar pribadi ini dijelaskan bahwa sistem intelektif ini lebih menekankan pada tingkah laku anggota kelompok yang ditujukan untuk menyelesaikan sebuah tugas, memecahkan sebuah masalah, atau merumuskan sebuah penilaian. Lalu, apa yang dimaksud dengan sistem antar pribadi? Nah, sistem antar pribadi ini lebih menekankan pada tingkah laku komunikatif anggota kelompok yang mana ditujukan untuk peningkatan, pemeliharaan, dan ekspresi hubungan perasaan anggota dalam kelompok atau antar anggota dengan kelompok. Kita lanjut pada proses sistem intelektif dan antar pribadi ini. Yang pertama ialah proses sistem intelektif. Nah, proses sistem intelektif ini mencakup cara-cara bagaimana anggota kelompok berdiskusi serta tingkah laku komunikatif anggota dalam berdiskusi. Yang kedua ialah proses dalam sistem antar pribadi. Nah, proses sistem antar pribadi ini mencakup cara-cara setiap anggota dalam kelompok mengungkapkan pesannya serta pemikirannya dan tingkah laku komunikatif kelompok. Lalu kita mengambil salah satu contoh. Contohnya dalam memberi dukungan dan dorongan. Nah, jika dukungan dan dorongan ini diarahkan pada suatu pendapat, usulan, atau saran-saran dari anggota kelompok, maka itu termasuk ke dalam sistem intelektif atau menyaring yang terbaik dalam sebuah kesepakatan. Namun, jika dukungan dan dorongan ini diarahkan kepada anggota kelompok yang dalam kedudukan sebagai pribadi, maka sistem tersebut bersifat antar pribadi. Lalu, sistem intelektif dan antar pribadi ini memiliki persamaan. Persamaannya ialah menekan pada tingkah laku anggota dalam sebuah kelompok, akan tetapi tujuan dan hasilnya yang membedakan. Lalu kita ke sistem pengamatan ilustratif. Nah, sistem pengamatan ilustratif ini muncul karena adanya kebutuhan-kebutuhan dari tiap individu untuk membandingkan sikap, pendapat, atau bahkan kemampuannya dengan individu yang lain dalam sebuah kelompok. Ketika sebuah keputusan kelompok telah dibuat, para anggota kelompok akan saling berkomunikasi untuk mendapatkan sebuah informasi yang mendukung atau membuat individu dalam kelompok merasa puas dengan keputusan yang dibuat tersebut. Oke, kita lanjut ke penjelasan yang kedua, yaitu mengamati komunikasi kelompok. Mengamati komunikasi kelompok ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama tipe kelompok, yang kedua metode pengambilan keputusan dalam kelompok, dan yang ketiga ialah kepemimpinan dalam kelompok. Nah, tipe kelompok juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah karakteristik komunikasi kelompok menurut Brilhart, dan yang kedua ialah karakteristik komunikasi kelompok menurut Bittner. Yang pertama ialah menurut Brilhart. Menurutnya, karakteristik komunikasi kelompok ini meliputi sekelompok kecil orang, 2 orang hingga 20 orang. Setiap orang harus terikat dalam kondisi saling ketergantungan. Setiap orang harus mempunyai rasa saling memiliki dan mengidentifikasi diri dengan anggota kelompok lain. Interaksi secara oral dan perilaku didasarkan pada norma-norma nilai dan prosedur yang diterima tiap anggota. Dan yang kedua ialah menurut Bittner. Nah, menurut Bittner ini ada dua karakteristik yang melekat pada suatu kelompok, yaitu norma dan peran. Apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah persetujuan atau perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berperilaku satu dengan yang lainnya. Dan apa yang dimaksud dengan peran? Peran atau role merupakan pola-pola perilaku yang diharapkan dari setiap anggota kelompok. Kita beralih ke metode pengambilan keputusan dalam kelompok. Ada 4 metode pengambilan keputusan dalam kelompok, yaitu yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Metode ini sering digunakan oleh pemimpin otoriter
Keuntungan menggunakan metode ini ialah cepat, artinya kelompok tidak memiliki waktu yang cukup dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ialah pendapat ahli. Kadang-kadang seorang anggota kelompok diberi julukan ahli atau expert oleh anggota lainnya, sehingga menimbulkan sebuah kekuasaan dan keputusan ini akan bekerja dengan baik. Dan yang ketiga ialah kewenangan setelah diskusi. Keputusan yang diambil menggunakan metode ini akan meningkatkan kualitas dan tanggung jawab para anggotanya, di samping munculnya aspek kecepatan dalam pengambilan keputusan sebagai hasil dari usaha menghindari proses diskusi yang terlalu luas. Dan yang terakhir ialah kesepakatan. Kesepakatan terjadi jika keputusan yang diambil disetujui oleh seluruh anggota kelompok. Dan pembahasan yang terakhir ialah mengenai kepemimpinan dalam kelompok. Dalam kepemimpinan sebuah kelompok, tentu dong memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Nah, fungsi kepemimpinan diantaranya meliputi pertama, fungsi-fungsi tugas, fungsi-fungsi tim, dan juga fungsi-fungsi individual. Lalu, kita bahas struktur kepemimpinan kelompok. Para ilmuwan sosial mengacu pada pola kepemimpinan unik yang dimiliki oleh kelompok sebagai struktur kepemimpinan kelompok tersebut. Organisasi besar seperti perusahaan atau sekolah memiliki bagian organisasi formal yang menunjukkan jalur penugasan resmi dan memberikan gambaran tentang pola pengambilan keputusan dan pengawasan. Dan yang ketiga mengenai karakteristik pemimpin kelompok. Teori Great Person tentang kepemimpinan bahwa orang-orang tertentu karena kepribadian atau karakteristik unik yang lain ditakdirkan untuk memimpin. Nah, mungkin itulah penjelasan singkat mengenai memahami dan mengamati komunikasi kelompok yang dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.